Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya tingkat 1 dari Akper Bina Insan, Jakarta Utara. Saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial masyarakat dan aturan norma kehidupan masyarakat dalam mata kuliah antropologi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok sosial merupakan salah satu fokus perhatian dari pusat pemikiran sosiologis karena titik tolaknya adalah kehidupan bersama. Menurut Joseph S. Rocker atau Roland S. Warren, kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua orang atau lebih yang di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau seluruh anggotanya. Tapi menurut Gottman, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri kelompok sosial adalah terdiri atas dua orang atau lebih yang terus bertambah menjadi banyak. Terdapat komunikasi dan interaksi, adanya minat dan kepentingan bersama, adanya kecakapan yang berbeda-beda dari para anggota kelompok, adanya motif yang sama dari anggota untuk membentuk kelompok, punya struktur yang tegas dan mempunyai kaidah-kaidah yang mengatur suatu kelompok, dan tiap anggota merasa dirinya bagian dari kelompoknya. Gimana sih proses terbentuknya kelompok sosial itu? Proses terbentuknya kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Inilah sebabnya dalam masyarakat manusia dapat dipersamakan dengan masyarakat lainnya. Sejak manusia dilahirkan sudah mempunyai kecenderungan atas dasar dorongan naluri secara biologis untuk hidup berkelompok. Gimana sih proses terbentuknya kelompok sosial? Proses terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Itulah sebabnya dalam masyarakat manusia dapat dipersamakan dengan manusia lainnya. Sejak manusia dilahirkan sudah mempunyai kecenderungan atas dasar dorongan nalurinya secara biologis untuk hidup berkelompok. Ada dua hasrat pokok yang dimiliki manusia sehingga terdorong untuk hidup berkelompok. Yang pertama, hasrat untuk bersatu dengan manusia-manusia di sekitarnya. Dan hasrat yang kedua, untuk bersatu dengan situasi alam sekitarnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang kelompok bermasyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aturan norma kehidupan bermasyarakat. Apa sih norma itu? Norma adalah kaidah aturan yang berlaku bagi tingkah laku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma itu bermacam-macam. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang norma keagamaan. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya, yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Petunjuk hidup atau aturan yang ada dalam norma agama sifatnya pasti dan tidak perlu diragukan lagi karena berasal secara langsung dari Tuhan yang Maha Esa. Contoh dari norma agama yaitu tidak berzina, tidak mencuri, dan melakukan ibadah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan secara bahasa berarti aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat.
dipakai sebagai paduan atau tantanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Yang artinya, norma susila ini mengatur kelompok manusia dan sosial sebagai upaya untuk menjaga ketertiban hidup bermasyarakat. Contohnya sikap saling menghormati antara sesama. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang norma kesopanan. Norma kesopanan sumbernya berasal dari pergaulan manusia. Norma tersebut didasari oleh beberapa hal seperti kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang diterima dalam norma kesopanan umumnya celaan atau ejekan dari orang-orang sekitar. Contohnya, sebelum berangkat kerja atau sekolah terlebih dahulu mencium tangan orang tua. Itu bersikap sopan kepada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara norma bermasyarakat. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat selain diatur oleh hukum, juga diatur oleh norma-norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat, di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya saling mengisi. Artinya, kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum yang mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat suatu kaidah hukum. Misalnya, kamu tidak boleh membunuh. Itu diperkuat oleh kaidah-kaidah lainnya, seperti kaidah agama, kesusilaan, dan adat yang berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk tidak saling membunuh sesamanya. Norma-norma agama sumbernya itu atau kepercayaan langsung dari Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan norma kesusilaan sumbernya dari dalam hati. Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan, dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan. Nah, di sini saya akan dari materi yang tadi saya sudah menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari semua materi yang saya sudah jelaskan. Kesimpulannya, kelompok sosial masyarakat adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan interaksi di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama, proses terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Itulah sebabnya dalam masyarakat manusia dapat dipersamakan dengan masyarakat lainnya. Sedangkan aturan norma kehidupan masyarakat, norma adalah aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat hidup aman, tertib, nyaman, dan damai. Norma itu ada banyak. Tadi saya sudah menjelaskan tentang norma agama, kesusilaan, kesopanan, serta norma hukum. Norma tidak boleh dilanggar, bagi yang melanggar akan mendapat sanksi. Demikian tadi penjelasan materi yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As always, thank you for watching. I hope marami kayong natutunan at nag-enjoy